Buat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab Az-Zajri anil fatwa bighairi ilm. Larangan berfatwa tanpa ilmu. Dan orang kalau mau berfatwa, mau berkata, harus ada ilmunya, harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarangan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan hakim itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Orang yang tahu kebenaran kemudian memutuskan dengan kebenaran, tempatnya di surga. Yang kedua, orang yang tahu kebenaran memutuskan dengan kesalahan, neraka. Yang ketiga, orang yang tidak tahu kebenaran kemudian mengambil keputusan. Meskipun nanti keputusannya benar, kebetulan benar, tetap dia salah. Ancamannya neraka. Karena itu, kalau kita mau berkata, menyampaikan sebuah ilmu, maka harus apa? Berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, tidak boleh sembarangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Janganlah kalian berkata dengan lisan-lisan kalian secara dusta, mengucapkan kedustaan dengan lisan-lisan kalian. Kalian mengatakan ini halal, ini haram, tapi tanpa dalil. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mengatakan ini halal secara hukum, ini haram secara hukum, tapi tidak ada dalilnya. Allah mengatakan ini adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang enggak tahu hukum, Pak, kemudian dia mengatakan ini halal, ini haram, padahal ini enggak tahu dalilnya, Pak. Apakah dia berdusta atas nama Allah? Iya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat-buat atas nama Allah, maka mereka tidak akan pernah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Pasti merugi mereka. Kenapa? Ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian An Atha bin Abi Rabah qala sami'tu Ibn Abbas yukhbiru anna rajulan
asabahu jurhun fi ra'sihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma asabahu ihtilamun. Aku mendengar Ibnu Abbas, kata Atha bin Abi Rabah, dia mengabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang terluka di kepalanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia asabahu ihtilam, mimpi basah, Pak. Dia luka kepalanya, mimpi basah. Kalau mimpi basah kan junub, berarti harus mandi. Fa umira bil iktisal. Dalam riwayat, Pak, dia itu tanya, Pak, sama teman-temannya, ini boleh nggak aku tayamum? Ah, boleh, ini kan junub katanya, harus mandi katanya. Kamu kan sehat, cuma terluka aja katanya. Ya. Maka dia mandi. Fakazzafa mata. Kemudian lukanya ini, Pak, karena kena air jadi tetanus. Kuzazah itu tetanus, Pak. Infeksi, tetanus, kemudian mati. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalu, mereka yang menyuruh dia mandi itu telah membunuh dia. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Qatalu. Kemudian Nabi mengatakan, awalam yakun syifa'ul ayyi as-su'ala. Bukankah obat orang tidak tahu itu adalah bertanya? Kondisi seperti itu, Pak, seharusnya dia boleh tayamum. Kenapa? Tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Artinya kalau dia itu kondisinya sakit, Pak, yang kalau terkena air sakit, badannya nanti akan membuat dia semakin apa namanya? Parah. Sembuhnya semakin lama saja, Pak, meskipun sudah semakin parah, disunahkan bagi dia untuk apa? Mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah. Sama dengan puasa, Pak. Ada orang sakit ketika puasa. Puasa apa Anda? Lihat kondisi. Kalau sakitnya tidak berpengaruh, puasanya tidak berpengaruh sama sekali dengan puasanya, silakan puasa. Meskipun dia boleh enggak puasa. Tapi kalau sakitnya itu nanti memperlambat kesembuhan dia, enggak tambah parah enggak, memperlambat kesembuhan dia, maka ahsan bagi dia untuk apa? Tidak berpuasa, biar sembuhnya semakin cepat. Kalau semakin memperparah keadaan dia, Pak, nggak boleh puasa dia. Apalagi sampai membuat dia mati, Pak, nggak boleh puasa dia, nggak boleh. Karena itu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang memaksakan diri untuk berpuasa padahal kondisi mereka semakin lemah, Nabi mengatakan mereka adalah orang yang bermaksiat. Ulaika humul usah, mereka itu adalah para pembangkang. Iya. Kenapa? Karena kondisi mereka saat itu sudah apa? Sangat lemah sekali. Itu Nabi ucapkan sudah masuk waktu asar. Nabi ucapkan sudah masuk waktu asar. Jadi agama itu fleksibel, Pak, longgar. Tapi jangan dibuat mainan. Ketika ada rukhsah, Pak, disunahkan bagi kita untuk mengambil rukhsah. Justru, Pak, ketika orang mengambil rukhsah, ketika ada rukhsah, itu akan semakin membuat dia semangat dalam melakukan al-azimah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ala syifa'ul ayyi as-su'al. Bukankah awalam yakun syifa'ul ayyi as-su'al, bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya? Kalau enggak tahu ya tanya, jangan langsung berfatwa. Kemudian hadis berikutnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata, man alima falyaqul, barang siapa yang tahu ilmunya hendaklah dia bicara. Wa man lam ya'lam falyaqul, barang siapa yang tidak tahu hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jangan sok tahu. Jadi kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Kalau tahu, katakan sebagaimana yang ia
ketahui. Fa innahu minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam, sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu seseorang yang mengatakan untuk sesuatu yang ia tidak tahu, la a'lam, aku tidak tahu. Ketika ada orang tidak tahu ngomong enggak tahu Pak, itu bagian dari ilmu dia. Fa inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, aku tidak minta upah dalam menyampaikan dakwahku ini. Enggak minta upah aku. Dan tidaklah aku termasuk orang yang mutakallifin, memaksakan diri untuk berkata sesuatu yang aku tidak tahu. Kalau enggak tahu Nabi saja Pak, kalau ditanya enggak tahu Pak, diam dia. Kenapa Nabi diam? Nunggu wahyu. nunggu wahyu. Kalau kita Pak enggak ada wahyu Pak, langsung ngomong aja enggak tahu. Langsung ngomong aja enggak tahu. Kalau Nabi Pak diam, kenapa? Nunggu wahyu beliau. Nunggu wahyu. Jadi kalau kita mau ngomong harus apa? Harus berdasarkan ilmu. Jangan asal ngomong Pak, karena ada orang Pak ditanya tentang masalah sholat Pak. Jadi ada orang sholat lupa sujudnya 1 kali. Sholat lupa Pak, sujudnya 1 kali. Kemudian dia menggantinya dengan sujud sahwi. Menggantinya dengan sujud sahwi. Menentang orangnya Pak. Itu sudah cukup katanya. Orang yang sholat sujud yang cuma sekali Pak, rakaat yang sujudnya sekali itu Pak, itu enggak sah. Itu enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Sujud itu rukun, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu adalah wajib. Aqwalus sunnah Imam Syafi'i sunnah hayat namanya. Tahiyat yang pertama itu Pak, kalau ketinggalan itu enggak wajib hukumnya, bukan rukun istilahnya. Hukumnya wajib. Kalau ditinggal secara sengaja enggak sah. Kalau enggak sengaja tetap sah sholatnya, cuma enggak sempurna, kurang. Maka ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau kehilangan rukuk Pak, kehilangan sujud itu Pak, ya tetap rakaatnya itu dianggap apa? Enggak sah. Kondisi seperti itu, imam itu umpamanya sholat duhur Pak, rakaat ketiga lupa rukuk sujudnya sekali. Maka nanti Pak ketika dia masuk rakaat keempat itu dianggap rakaat ketiga. Sehingga rakaat ketiga yang kurang rukuk sujudnya itu dianggap tidak ada. Sehingga nanti ketika dia itu selesai rakaat keempat langsung naik lagi, seolah-olah rakaat kelima, padahal enggak, itu adalah rakaat keempat. Karena rakaat ketiga tadi lupa sujud. Bagaimana seandainya imam enggak tahu, taunya setelah salam karena dikasih tahu? Cukup Pak, nambah 1 rakaat, kemudian salam, setelah salam sujud sahwi, salam lagi, selesai. Makanya Pak imam harus paham fikih sholat. Kadang-kadang ada orang Pak yang apa Pak ya, mungkin dia merasa Pak kalau dia ngaku salah nanti jatuh Pak, harga dirinya jatuh. Enggak Pak, orang kalau salah ngaku salah Pak, nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau dia salah tidak mau ngaku salah Pak, akan hancur harga dirinya. Orang mungkin di depan dia diam Pak, karena nggak mau engkel-engkelan kadang-kadang. Tapi hatinya mereka apa? Opo wong iki, ndak gelem salah kan gitu Pak. Kalau salah katakan salah tidak apa-apa, karena manusia Pak. Nabi itu Pak nggak samar sama sekali kebenaran dari dia. Tapi ketika salah Pak, tetap mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ngaku salah. Ketika mereka ngaku salah dan bertaubat Pak, kondisi mereka setelah bersalah
yang mereka taubati itu kondisi mereka lebih baik daripada sebelum salah. Nabi Yunus itu Pak bersalah karena meninggalkan kaumnya. Dia hijrah tanpa izin dari Allah. Dimakan ikan dia Pak. Iya. Wala takun ka sahibil huti idz nada wa huwa magdzum. Tapi setelah dia ngaku salah Pak, bertaubat kepada Allah, Allah menjadikan dia sebagai seorang nabi. Kondisi dia setelah salah lebih baik daripada sebelum bersalah. Walaula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. Setelah bersalah Allah memilih dia dan menjadikan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita salah Pak, aku salah saja, itu justru akan semakin meningkatkan harga diri kita. Kenapa? Tawadhu Pak. Itu bagian dari tawadhu. Ketika orang salah ngaku salah Pak, itu tawadhu. Kalau ia lakukan hal itu karena Allah, maka Allah akan semakin ngangkat derajatnya. Saya pernah melihat Pak, ada orang salah, tidak ngaku salah, kemudian harga dirinya nggak jatuh di mata sampean. Pernah ngelihat nggak sampean? Ada orang Pak, genah salah Pak, nggak gelem ngaku salah, di mata sampean dia jatuh, harga dirinya apa naik Pak? Jatuh. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Beda Pak, kalau ada orang salah, ngaku salah, kemudian dia berhenti dari kesalahannya, di mata sampean dia semakin baik apa semakin buruk? Semakin baik. Makanya Pak, kita jangan sampai dibisi-bisi setan Pak. Kamu kalau salah kamu nanti, kamu ini seorang ustadz. Nggak bisa seperti itu. Salah-salah biasa. Apalagi nggak tahu. Katakan nggak tahu. Imam Malik itu Pak pernah ditanya dengan 40 pertanyaan Pak. 20 dia bilang Allahu a'lam. 20 pertanyaan bilang Allahu a'lam. Aku nggak tahu. Subhanallah, seorang imam dari hijrah, imam kota Madinah. Tapi ketika dia nggak tahu, bilang nggak tahu dia Pak. Dan semua imam seperti itu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau mereka salah Pak, ya ngaku salah. Kalau mereka salah ngaku salah, selesai. Orang Pak kalau salah ngaku salah, tenang hidupnya Pak. Tapi kalau nggak gelem ngaku Pak, itu di rumah kepikiran nih Pak. Nanti mau ngeroy opo aja. Dan itu akan dibawa terus-terusan Pak. Akan dibawa terus-terusan. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi anit takassub bil Quran. Bab tentang larangan mencari hidup dengan Al-Quran. Kita baca dulu Pak, karena musannif di sini mengharamkan termasuk orang pengarang buku ini Pak, termasuk orang yang mengharamkan upah pengajar Quran, upah pengajar Al-Quran. Kita baca dulu hadisnya, kemudian nanti kita dudukkan, kita jelaskan duduk perkara tentang hadis-hadis yang disebutkan di sini berdasarkan para ulama. Karena jumhur ulama mengatakan upah dari mengajar Al-Quran itu nggak mengapa. Kenapa ada perbedaan? Nanti kita jelaskan nanti insyaallah. Hadis yang pertama, An Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan qalladahu Allahu qausan min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil upah atas pengajaran Al-Quran sebuah busur. Ada orang ngambil busur sebagai upah karena dia mengajarkan Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan sebuah busur dari api neraka nanti di hari kiamat. Hadis ini Pak, Rasulullah mengatakan, man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan, barang siapa yang mengambil sebuah busur karena dia ngajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan kepadanya sebuah busur dari api neraka nanti di hari kiamat. Hadis yang kedua,
An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Allamtu nasan min ahli suffah al-kitab wal Qur'an. Aku mengajari beberapa orang dari penduduk Sufah. Penduduk Sufah itu Pak, orang yang hijrah ke kota Madinah dan mereka tidak memiliki tempat tinggal di kota Madinah. Mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi. Itu namanya Ahlus Sufah. Fa'ahda ilayya rajulun minhum qausan faqultu laisa biman. Maka salah satu dari orang yang aku ajari itu memberi aku hadiah, bukan upah, hadiah, sebuah busur. Maka aku berkata, laisa bimal, ini bukan harta. Wa armi min anha fi sabilillahi azza wajal, dan busur ini bisa aku gunakan untuk berperang di jalan Allah. La atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alannahu fa ataituhu. Maka kata Ubadah, aku akan datang kepada Nabi, akan aku tanya apa hukum menerima busur yang dihadiahkan oleh salah seorang yang aku ajari Al-Quran dari penduduk Sufah. Maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun ahda ilayya qausan mimman kuntu u'allimuhul kitab wal Qur'an. Ya Rasulullah, salah seorang yang aku ajari Al-Quran ngasih aku hadiah sebuah busur. Walaysa bimal, busur itu kan bukan harta. Wa armi anha fi sabilillah, dan bisa aku gunakan untuk perang di jalan Allah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha. Kalau kamu ingin dikalungi dengan sebuah kalung dari api neraka, terima aja katanya. Jadi kalau kamu ingin dikasih kalung, dikalungi dengan sebuah kalung dari api neraka, terima saja. Hadis berikutnya, An Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu annahu marra ala qari'in yaqra. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu suatu ketika melintasi seseorang yang membaca Al-Qur'an, seorang yang hafal Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, thumma sa'ala, kemudian ia minta kepada orang setelah membaca Al-Qur'an. Ngemis, Pak. Dia baca Al-Qur'an, atau ngemis dia. Ya kayak orang di mana? Di lampu merah biasanya Pak ya. Mereka baca sholawat itu ini. Ini Quran. Fastarja'a tsumma qala. Maka Imran bin Husain membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia minta pahala kepada Allah dengan bacaan Qur'annya. Fa innahu sayaji'u aqwamun, karena sesungguhnya akan datang suatu kaum yaqra'unal Qur'an, mereka akan membaca Al-Qur'an, yas'aluna bihin nas, kemudian ia ngemis setelah membaca Al-Qur'an itu. Hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, wasalullaha bihil jannah, kemudian mintalah kepada Allah surga dengan Al-Qur'an itu. Qabla an yata'allamahu qaumun, sebelum Quran itu dipelajari oleh suatu kaum, yas'aluna bihin dunya, mereka menginginkan harta, meminta harta dengan bacaan Quran yang mereka baca.
fa innal qur'ana yata'allamuhu thalathatun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu dipelajari oleh 3 orang. Rajulun yubahi bihi, orang yang mempelajarinya untuk berbangga-banggaan dengan Quran. Aku hafal Quran, aku punya sanad sekian, aku punya sanad ini, sanad ini, sanad ini, aku faham qiraah syarah umpamanya, Pak. Yubahi bihi. Dan itu terjadi sejak zaman dahulu, Pak. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama tentang masalah berbangga-banggaan dengan Al-Quran. Wa rajulun yastaqilu bihi, ada orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Wa rajulun yaqra'uhu lillah, dan orang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu dibaca oleh 3 orang. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran ingin berbangga-banggaan dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang membacanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an wa final a'rabi wal ajami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Saat itu kami membaca Al-Qur'an, di tengah-tengah kami ada orang Arab Badui, ada juga orang Ajam non-Arab. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikra'u, bacalah Al-Qur'an. Fakullun hasan, semua bacaan itu bagus. Wa sayaji'u aqwamun, akan datang suatu saat nanti kaum-kaum yang yuqimunahu kama tuqamul qidahu, yang menegakkan Al-Qur'an itu seperti anak panah itu diluruskan. Yata'ajjalunahu, mereka mencari harta dengan bacaan Quran mereka. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mencari pahala dengan bacaan Quran yang mereka baca. Jadi mereka membaca Al-Quran bukan untuk mencari pahala, tapi untuk apa? Mencari harta. Macam-macam, Pak, cara mencari hartanya. Ada yang mencari harta dengan cara lomba, ada. Iya, Pak, ada, Pak. Bukan lombanya yang nggak boleh. Itu masalah niat masalahnya. Kembali ke niat masing-masing. Kalau ia menjadikan lomba sebagai sarana agar dia bisa murojaah, nggak lupa umumnya, Pak, atau untuk memperbaiki bacaan dia, kan ada orang seperti itu, Pak. Jadi itu urusan pribadi. Kita tidak bisa menilai niat orang per orang. Tapi seandainya ada orang, Pak, dia ikut lomba cuma nyari hartanya aja. Iya, memang ada yang lumayan 100.000 rial katanya, Pak. Ada. Itu yata'ajjalunahu, mencari harta dengan Al-Quran. Tidak boleh. Hadis yang terakhir dari bab ini, an Abdurrahman bin Shibil al-Ansari anna Muawiyah qala lahu, bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, idza ataita fustati fakum fa akhbir ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau telah mendatangi kemahku, maka berdirilah dan kabarkanlah apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengan Al-Quran. Mencari makan dengan Al-Quran maksudnya, Pak. Wala tastakthiru bihi, dan janganlah kalian numpuk-numpuk harta dengan Al-Quran. Wala tajfu anhu, janganlah kalian jauh dari Al-Quran. Wala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan terhadap Al-Quran. Jadi at-takassub, mencari harta dengan Al-Quran, itu tidak boleh, Pak.
Sekarang kita bahas pendapat para ulama, Pak. Jumhur mengatakan, ulama sepakat, Pak, kalau membaca setelah membaca minta uang atau karena membaca dia dapat apa namanya? Dapat upah, itu haram. Semua ulama sepakat mengatakan itu haram, tidak boleh. Itu enggak ada khilaf, Pak. Jadi kalau ada orang baca Quran kemudian dia dibayar gara-gara bacaannya, semua ulama sepakat mengatakan itu haram. Enggak ada khilaf sama sekali. Yang kedua, masalah mengajarkan Al-Quran. Hadis yang Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu jelas mengatakan bahwasanya orang yang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran akan dikalungi dengan sebuah kalung dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang seolah-olah berseberangan dengan hadis ini, Pak. Nabi mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya itu adalah kitab Allah. Hadis ini keluar karena ruqyah, Pak. Karena ruqyah. Jadi ada beberapa sahabat, Pak, melintasi suatu kampung dalam perjalanan. Mereka minta agar dijamu. Ternyata orang kampung itu nggak mau menjamu mereka, nggak mau menganggap mereka sebagai tamu, sehingga mereka nggak dapat makanan. Kemudian mereka pergi. Ketika mereka pergi, ternyata orang-orang kampung itu menyusul rombongan para sahabat ini. Kenapa? Karena kepala sukunya itu tergigit ular, beracun ularnya. Kemudian mereka dipanggil, disuruh meruqyah. Mereka mengatakan, kami mau meruqyah dengan syarat ij'al lana ju'la. Nah, ini, Pak, masalah lafaz. Ij'al lana ju'la itu, Pak, kami mau baca tapi dengan syarat kasih kami harta. Kasih kami harta. Kalau kepala suku kalian sembuh, kasih kami harta. Akhirnya mereka sepakat, Pak, kalau nanti yang sakit itu sembuh, mereka akan dikasih beberapa ekor kambing. Kalau enggak itu 30 ekor, Pak. 30 ekor kambing. Mereka sepakat, oke. Kalau nanti sembuh dikasih apa? Kambing. Maka ada salah seorang sahabat, Pak, yang meruqyah kepala suku itu dengan membacakan Al-Fatihah. Sembuh, Pak. Maka mereka apa? Mendapatkan sesuai dengan kesepakatan, dapat kambing. Akhirnya mereka tidak memperlakukan kambing itu apa, nggak diapa-apakan kambing itu, Pak. Langsung mereka bawa pulang ke Madinah dan mereka datang kepada Nabi menceritakan peristiwa itu. Kemudian Nabi mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nabi tanya sama yang laki, kamu punya mahar? Enggak punya, ya Rasulullah. Hanya orang itu pulang, Pak. Kata Nabi, pulang kamu cari meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Pulang orang itu, Pak. Ternyata sampai rumah nggak nemu apa-apa memang. Dia balik ke Nabi, ya Rasulullah nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi tanya, kamu punya hafalan Quran? Punya ya Rasulullah. Surat ini, surat ini, surat ini. Kemudian Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan Quran yang engkau miliki. Nabi itu nyuruh ngajari perempuan itu Al-Quran, Pak. Suruh ngajari sebagai maharnya. Bukan membaca ya, Pak. Kalau membaca, Pak, tidak boleh jadi mahar. Kenapa? Karena membaca itu manfaatnya kembali ke siapa? Ke yang baca, bukan kepada yang perempuan itu. Tapi kalau ngajari kembali ke siapa? Ke perempuan itu. Ini berarti Nabi, Pak, menjadikan ta'lim Al-Quran sebagai ganti dari apa? Harta. Karena mahar itu harta. Seandainya ngajarkan itu tidak boleh ngambil upah, Pak, tentu dibuat mahar
juga tidak boleh. Tapi yang rajih Pak, menurut saya, pendapat saya Pak ya, kasusnya Ubadah itu di awal-awal hijrah. Kasusnya Ubadah itu di awal-awal hijrah. Sedangkan peristiwa Ruqyah, karena inna ahaqama akhatumal ajr itu Pak sifatnya umum. Sifatnya umum. Itu terjadi di akhir-akhir masa kenabian. Termasuk masalah menikahkan wanita itu Pak. Sehingga yang rajih secara isnad menurut saya Pak, itu yang rajih adalah boleh kalau itu untuk mengajarkan. Kenapa? Karena iwat ganti itu Pak, ketika kita mengajarkan orang Al-Quran, yang ngasih kepada Pak gurunya upah, dia dapat manfaat enggak? Dapat. Itu sebagai ganti dari manfaat yang ia berikan. Tapi ahsannya Pak, seandainya seorang guru itu mampu untuk hidup tanpa gaji dari mengajarkan Al-Quran, afdolnya jangan ngambil. Afdolnya jangan ngambil. Kenapa? Untuk keluar dari khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Syekh Fauzan itu Pak mengatakan boleh. Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Kurang lebih alasan mereka semua boleh dengan itu Pak. Karena memang secara isnad lebih kuat yang membolehkan daripada yang mengatakan tidak boleh. Secara isnad. Tapi kalau cuma membaca Pak, semua sepakat mengatakan apa? Haram, tidak boleh. Karena banyak Pak orang yang belajar Al-Quran tidak untuk diamalkan, tapi untuk apa? Berkebangga-banggaan. Sehingga Quran yang mereka baca tidak menggambarkan perilaku mereka. Kemudian bab berikutnya, babu an-nahyi an qiraatil Quran fi aqalla min 3. Bab tentang larangan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau ada orang Pak membaca Al-Quran sehari umumnya Pak, hatam tidak boleh. Memang dilarang sama Nabi Pak. Bisa memang dilarang sama Nabi. Hal ini berdasarkan riwayat An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min 3. Tidak akan memahami Al-Qur'an orang yang membacanya kurang dari 3 hari. Nabi mengatakan Pak, la yafqahu, tidak akan paham. Ini menunjukkan Pak bahwasanya ketika kita membaca yang dituntut adalah apa? Memahami. Bukan sekedar membaca. Jadi Nabi mengatakan la yafqahu, tidak akan paham. Orang yang membaca Al-Qur'an, man qara'a Al-Qur'an fi aqalla min 3, kurang dari 3 hari. Ini menunjukkan Pak bahwasanya ketika membaca yang dituntut itu adalah paham. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk. Quran itu surat Pak, dari Allah kepada kita. Kalau kita baca surat tidak paham Pak, enak nggak baca suratnya Pak? Ya tidak enak Pak. Ya tidak enak. Kalau kita dapat surat dari orang yang sangat kita cintai, bacanya kan berulang-ulang Pak. Difahami, direnungi, baca lagi. Makanya Pak, paling tidak baca terjemahnya Pak. Tidak baca terjemahnya. Kalau bisa belajar bahasa Arab, kalau bisa belajar bahasa. Cuma saya beberapa kali buka di Kencong nih Pak, gagal terus ini. Iya, tapi alhamdulillah Pak di beberapa tempat berhasil. Alhamdulillah. Karena memang belajar bahasa Arab itu inti Pak. Orang kalau bisa bahasa Arab, ngajinya nggak sama dengan ngaji seperti ini Pak.
itu dapatnya lebih banyak emang, dapatnya lebih banyak. Kenapa? Dia memahami kitab. Dia memahami kitab. Kalau Bapak mau belajar bahasa Arab itu lebih baik. Sebenarnya nggak lama Pak, belajar bahasa itu sebentar sebenarnya. Kalau kita mau sabar 5 tahun aja, bisa bahasa Arab. 5 tahun sebentar Pak, 5 tahun itu. Nggak lama. Kalau kita taklim di sini itu Pak sudah lebih 5 tahun lah Pak. Kita mulai taklim di sini mulai tahun 2018 Pak. Iya. Sudah sekarang. Sekarang sudah 2026, hampir 10 tahun loh Pak. Iya, hampir 8 tahun kita ngaji sini 8 tahun Pak. Karena kita mulai 2018. Hampir 10 tahun. 5 tahun tuh bisa Pak. Teman-teman yang belajar bahasa Arabnya sepekan 2 kali, sepekan sekali Pak, itu rata-rata 4 tahun, 5 tahun lancar, bagus bagi kita sudah. Kalau ngaji itu Pak, ya paling tidak mereka paham Pak maksudnya apa gitu. Namanya sudah. Sebentar. Tinggal meluangkan waktu aja Pak. Tinggal meluangkan waktu aja. Itu yang susah. Belajar bahasa Arab itu beratnya Pak. Di awal-awal saja. Kalau sudah bisa nanti Pak, enggak, biasa aja. Ngalir aja. Tapi cuma Pak, kalau belajar bahasa Arab yang saya ingatkan Pak, belajar bahasa enggak sama dengan ini Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada tuntutan untuk memahami, kemudian menghafal. Ini yang berat. Kalau taklim seperti ini kan enggak Pak. Taklim seperti ini Pak, yang penting datang selesai sudah. Enggak ada beban sama sekali. Kalau bahasa Arab enggak. Harus paham, harus hafal. Harus paham, harus hafal. Sampai mendatang Pak enggak paham, enggak hafal Pak, yang ulang. Kalau kayak gini kan enggak Pak, lanjut aja Pak. Itu bedanya bahasa Arab dengan taklim bahasa Arab dengan taklim biasa. Makanya di mana-mana teman-teman itu Pak, biasanya yang pertama banyak, nanti paling tersisa berapa? 3, sisa 2. Iya. Bukan tidak kuat Pak. Sebenarnya teman-teman yang bertahan tuh kuat, bisa kuat. Gak sabar. Iya. Tidak sabar. Gak sabar. Ya memang beratnya karena ada beban. Kalau memang beratnya karena ada beban. Saya buka taklim di Bondowoso itu Pak, ada yang berawal dari sekitar 30, sisa 4 ada. Sisa 3 dan sisa 2. Sisa 2 orang. Ada. Pernah saya tinggal 1 orang Pak, setelah dia bisa mati orang. Iya, setelah bisa mati orang. Pertama 8, sisa 1 orang kita pertahankan. Setelah mau agak bisa Pak, sudah mulai bagus bahasa Arabnya, mati orang. Ya memang bahasa Arab itu berat Pak. Beratnya bukan materi, bukan. Tuntutan harus paham dan hafal. Kalau kayak begini Pak, sambil paham tidak paham kayaknya tidak tahu. Tapi kalau bahasa Arab Pak, ya tidak bisa. Harus tahu saya. Harus tahu. Ya mudah-mudahan Pak, setelah nanti kita bisa belajar bahasa Arab nanti Pak. Iya. Hah? Iya. Iya. Teman-teman yang bisa bahasa Arab Pak, ketika ngaji, selesai ngaji 1 kitab, tapi mereka hafal isinya. Meskipun udah hafal kata-katanya Pak, mereka hafal isi. Ditanya tuh bisa mereka. Rukun wudu ada berapa? Paham mereka, bisa mereka menjawab bisa mereka Pak. Ini kenapa wajib seperti ini? Ngerti mereka Pak, oh karena ini. Meskipun mereka tidak hafal isi kitabnya, tidak paham kata-kata kitabnya, tapi maksudnya paham mereka. Ketika ditanya bisa jawab. Beda hasilnya memang. Karena itu satu Firanda itu mengatakan paling cepat untuk bisa belajar agama itu adalah mengawali dengan bahasa Arab. Mengawali dengan bahasa Arab. Saya teman-teman yang di Rambi itu Pak, subhanallah, yang di Rambi itu dari awal sampai akhir Pak, tidak bertambah, tidak berkurang. Bertambah tapi tidak berkurang Pak. Bertambah tidak berkurang. Bagus. Sampai lancar bagi kita Pak, bagus bagi kita.
Jadi kalau kita baca tafsir itu Pak, mereka yang baca kita dengarkan aja. Tapi lama Pak, sudah 10 tahun mereka belajar. Kalau nggak diawali nggak bisa-bisa. Iya, diniati. Saya Jember Selatan rata-rata gagal Pak, sini gagal. Yang di Paleran gagal. Iya, tapi mudah-mudahan nanti bisa belajar lagi Pak. Iya, tapi eman Pak, kalau nggak dilanjutkan eman sebenarnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan memahami Al-Quran orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini sebenarnya isyarat Pak, bahwasanya ketika kebaca harus apa? Harus memahami. Karena larangan kurang dari 3 hari itu karena apa? Karena takut cuma baca tapi tidak memahami isinya. Iya. Makanya Pak, seandainya sampai baca 1 halaman Pak, dengan mentadabburi maknanya, itu lebih besar pahalanya daripada membaca 1 Quran Pak tanpa memahami maknanya. Kenapa? Tuntutan dari Al-Quran itu adalah tadabbur, liyadabbaru ayatihi, agar mereka memahami ayat-ayatnya. Cukup sekian kajian kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab at-tanjim, hukum ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kalau dalam bahasa kita Pak sekarang zodiak. Masuk bab ini. Kalau teleskop itu bukan Pak, astronomi. Nanti babnya beda, astronomi itu namanya Pak. Kalau ini enggak, zodiak, ramalan dengan rasi bintang. Taib aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.